الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan karunia itulah kita bisa melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat yang telah diwajibkan kepada kita semua. Bukan karena kita yang sehat, bukan karena kita yang merasa punya nikmat sempat, tapi semua itu terjadi karena Allah masih memberikan karunia kepada kita semua dengan nikmat-nikmat sehat, nikmat-nikmat sempat, nikmat hidayah yang Allah tanamkan ke dalam hati kita semua, yang tentunya kita jaga sehingga kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan dirinya, dan ia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan ini akan dirasakan nanti ketika telah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, seorang muslim yang cerdik adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, di mana waktu-waktu itu adalah waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana kita mengetahui, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Azza wa Jalla selalu membuka kepada kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang di mana di waktu-waktu itu Allah melipat gandakan pahala-pahala bagi kita. Dan seorang muslim yang cerdik, seorang muslim yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Karena tidak semua orang yang hidup di muka bumi ini yang mereka mengaku Islam, mereka mengaku beriman kepada Allah, tidak semua orang bisa memanfaatkan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satu waktu yang Allah berikan kepada kita
Insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Ada keutamaan di dalam bulan ini. Bulan yang sebentar lagi akan kita lewati. Tidak ada hari, tidak ada amalan, tidak ada ketaatan kepada Allah yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada amalan-amalan yang berada di bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mengatakan bahwasanya ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari daripada hari-hari yang telah kita lewati untuk mengerjakan amal soleh yang di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada 10 hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari yang terbaik. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak juga dengan jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih walam yarji bidzalika min syai' aw walam yarji bidzalika min syai', kecuali seseorang yang keluar ke medan perang dengan membawa jiwanya dan juga hartanya dan dia tidak kembali ke rumahnya. Artinya dia syahid di medan perang, juga dia berjihad secara jiwa, secara raga, dan juga dari segi harta yang telah ia keluarkan di medan perang. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar, wa layalin ashr, dan malam yang 10. Para ulama mengatakan, termasuk di antaranya para ahli tafsir, mereka mengatakan bahwasanya ayyamul ashr wa layalin ashr di sini adalah 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Dari ayat ini dan hadis ini maka sangat jelas menunjukkan bahwa 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini sangatlah berarti bagi kita semua, dan ini merupakan hari-hari yang terbaik. Bahkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini dikatakan oleh para ulama ini lebih baik daripada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Kan tetapi para ulama menjelaskan, karena berbeda pendapat, maka para ulama menjelaskan bahwa 10 hari pertama di siang harinya itu lebih baik daripada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi untuk malamnya, maka malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini karena di dalam 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan itu terkandung di dalamnya satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, lalu apa yang seharusnya kita kerjakan? Apa yang seharusnya kita lakukan dari amalan-amalan sunnah yang telah Rasulullah SAW sunnahkan dan juga Allah Azza wa Jalla perintahkan? Yang pertama, yaitu kita dianjurkan untuk berpuasa pada 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Asyura
wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari Asyura, dan juga Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulannya ila akhiril hadis. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW pernah mencontohkan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, dan juga diikuti oleh para ulama yang lain, termasuk diantaranya Ibnu Sirin dan para ulama yang lainnya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita tidak disempatkan oleh Allah, tidak diberikan karunia, atau kita kesulitan untuk melaksanakan puasa di awal bulan Dzulhijjah 9 hari, maka setidaknya kita jangan sampai meninggalkan puasa di tanggal di mana pada saat itu kaum muslimin sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah tukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, atau yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa pada hari Arafah itu akan menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Al-madiyah wal baqiyah. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa betapa agungnya pahala berpuasa. Bahkan salah satu hadis menjelaskan bahwasanya orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan darinya 70 musim. Sejauh 70 musim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Lalu apa lagi yang seharusnya kita kerjakan? Yang seharusnya kita lakukan dari amalan-amalan sunnah yang lainnya? Ketika kita masuk di bulan Dzulhijjah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat tahlil sebagai bentuk realisasi kita terhadap firman Allah Azza wa Jalla, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat tahmid wat tasbih wat takbir. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan kalimat-kalimat tahlil, kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat tasbih, dan juga kalimat-kalimat takbir. Dan itu ada pada takbir yang kita ketahui bersama dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan kita dianjurkan dari awal mula kita masuk kepada bulan Dzulhijjah, maka kita sudah dianjurkan untuk mengucapkan takbir-takbir ini, yaitu kita disebut dengan takbir mutlak. Kita dianjurkan untuk membaca di rumah-rumah kita, di jalan, di tempat kerja kita, bersama dengan teman-teman kita, baca sendiri-sendiri masing-masing. Maka ini dianjurkan dan disunnahkan mengumandangkan kalimat-kalimat takbir. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan maksiat dan dosa. Karena kenapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sebagaimana amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan Dzulhijjah, pada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pahala-pahala yang berlipat, maka dosa pun juga demikian. Allah melipat gandakan ketika kita melakukan perbuatan dosa pada bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya dan hari-hari tasyrik bagi yang mampu. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita dianjurkan untuk memperbanyak pada hari Arafah berdoa kepada Allah. Karena pada hari Arafah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min ayyamin akthar min an ya'tiqallaha fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seseorang dari api neraka melainkan pada hari Arafah. Maka kita banyak berdoa kepada Allah. Kita berpuasa dan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pada hari Arafah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji,
bagi kita yang tidak berangkat ke Baitullah untuk banyak berdoa agar kita diampuni dosa-dosa kita, sehingga apa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah kita menjadi seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang cerdik, yang dimana ketika Allah Azza wa Jalla membuka kepada kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang di dalamnya Allah lipatkan pahala-pahala dari kebaikan kita, maka kita hendaknya sadar bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Allah memberikan waktu kepada kita yang kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Maka selama waktu itu ada pada diri kita, maka manfaatkan segala waktu yang telah Allah berikan kepada kita, dengan harapan kita nanti dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, terutama di bulan-bulan yang Allah buka kepada kita pintu-pintu pahala. Maka kita perbanyak dengan ibadah tanpa kita melihat besar dan kecilnya pahala kita, karena kita tidak tahu dengan apa kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke surganya. Bisa jadi dengan amalan yang kecil yang kita lakukan dengan konsisten dan terus menerus. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha ila jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.